Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Hardianti dengan NIM H1A1200030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansah, SIP MIP. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, APBN itu apa sih menurut teman-teman? Nah, jadi APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Pengertian APBN beserta fungsi APBN dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara. Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. Nah, RAPBN ini kemudian dibahas bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah. Ada beberapa siklus pembahasan APBN yang terbilang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu dalam kurun waktu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini, mengakibatkan dunia usaha lumpuh atau turun. Disinilah peran kebijakan anggaran negara sangat penting dalam mendorong kegiatan perekonomian. Menurut Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ada 5 fungsi APBN, yaitu pertama, berfungsi sebagai otorisasi di mana anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu sebagai perencanaan dan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, yaitu dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, yaitu sebagai pengawas agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Yang keempat, anggaran dapat didistribusikan dengan baik dan memperhatikan unsur keadilan dan kepatutan. Dan fungsi yang terakhir adalah yaitu upaya untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan ada 3, yaitu intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
Ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Pengertian secara khusus dalam arti yang digunakan dalam praktek kenegaraan di Indonesia, maka pengertian anggaran negara yang selanjutnya disebut APBN dapat mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 atau perubahan, di mana dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pasal tersebut terdapat 5 unsur dari APBN, yaitu yang pertama, APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku untuk 1 tahun, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Jika tidak disahkan dengan undang-undang, maka APBN tersebut tidaklah sah. Prinsip pengertian pasal yang keempat yaitu APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, APBN ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, atau ini menunjukkan peran ekonomi politik APBN. Lebih lanjut, pengertian APBN dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah 1. Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. 2. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Ketiga, meliputi masa 1 tahun, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Keempat, ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Dan yang kelima, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan stabilisasi. Dalam teori anggaran terdapat beberapa pendapat mengenai anggaran. Misalnya menurut Burkett dan Wiener. Nah, menurut Burkett mendefinisikan anggaran sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan menurut Wells memberikan definisi anggaran belanja negara sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, termasuk belanja pegawai untuk jangka waktu tertentu atau lazimnya untuk 1 tahun mendatang. Tugas-tugas negara diselenggarakan demi kepentingan masyarakat atau rakyat. Jadi, masyarakat dibebani biaya untuk menyelenggarakan tugas-tugas itu. Itulah sebabnya masyarakat dikenakan pemungutan berupa pajak-pajak, bea dan cukai, dan pungutan lain-lain untuk memperkirakan berapa besar iuran-iuran tersebut. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi
penentuan asumsi, mohon maaf, APBN sebagai suatu rencana keuangan APBN mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintah, yaitu yang tadi saya sebutkan dengan pemungutan pajak-pajak kepada rakyat. Proses penyusunan APBN yaitu tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Skala prioritas adalah suatu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Budget atau anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan atau unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Nah, ini adalah contoh dari ringkasan APBN 2019. Ringkasan yang pertama didapat dari pendapatan negara. Nah, pendapatan negara tersebut adalah pengertian dari pendapatan negara tersebut adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri dari pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Yang kedua yaitu didapat dari belanja negara. Belanja negara sendiri adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa, dan suspend. Yang ketiga yaitu didapat dari keseimbangan primer. Nah, keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar dari pembayaran bunga hutang. Yang keempat yaitu defisit anggaran. Nah, defisit anggaran terjadi ketika pemerintah melakukan belanja lebih besar ketimbang pendapatan yang diterima, salah satunya dari pajak dalam periode waktu tertentu. Dan pendapatan yang terakhir yaitu pendapatan dari pembiayaan, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjamin, dan pembiayaan lainnya. Nah, ini adalah contoh dari ringkasan pendapatan APBN tahun 2020. Nah, dari yang tadi saya jelaskan dapat dianalisis bahwa belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar 1.607,3 triliun rupiah atau meningkat sebesar 10,6% terhadap outlook APBN tahun 2018. Target pendapatan negara di tahun 2020 merupakan target yang optimal namun tetap realistis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap mampu adaptif menghadapi risiko perekonomian.
Belanja pemerintah pusat naik sebesar 13,5 triliun rupiah dari RAPBN tahun 2020. Terdiri dari kenaikan belanja kementerian atau lembaga sebesar 25 triliun rupiah dan penurunan belanja non-kementerian atau lembaga sebesar 11,5 triliun rupiah. Pada APBN 2020 dialokasikan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD mencapai 856,9 triliun rupiah. Transfer ke daerah dan desa tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar 784,9 triliun rupiah dan dana desa sebesar 72 triliun rupiah. APBN tahun 2020 diproyeksikan mengalami defisit sebesar 307,2 triliun rupiah atau sebesar 1,76% terhadap PDB atau sama dengan defisit RAPBN tahun 2020. Upaya menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mendekati nol sebesar minus dari 12 triliun rupiah. Tren penurunan menuju positif ini memberikan bukti kuat sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur positif. Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini merupakan yang terendah dalam 6 tahun terakhir. Untuk menutup defisit APBN tahun 2020, pembiayaan anggaran sebesar 307,2 triliun rupiah atau turun menjadi 1,15% dari outlook APBN tahun 2019. Pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang, baik berupa surat berharga negara atau SBN, konvensional, dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Pembiayaan utang tersebut tumbuh negatif sebesar minus 5,88% dari outlook APBN tahun 2019. Selain itu, pembiayaan utang tersebut tumbuh negatif sebesar minus 5,88% dari outlook APBN tahun 2019. Selain itu, pembiayaan anggaran juga untuk kegiatan investasi. Pembiayaan investasi tahun 2020 ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, juga mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Demikianlah yang dapat saya jabarkan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.